A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ketika Ibu Sakratul Maut. Cerita ini ditulis oleh Nirhasina, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Kukira perdebatan kami hari itu putus di situ, namun ternyata tidak. Di perjalanan pulang aku bertemu lagi dengan Kak Raudah. Dia mencegat langkahku. "Kakak mau apa?" tanyaku ketika dia menghadang jalanku. "Aku gak akan membiarkan kamu membawa beras itu pulang. Biar aja anak-anakmu yang banyak itu mati kelaparan. Salah siapa beranak terus? Ujung-ujungnya gak sanggup kasih makan." Astagfirullahaladzim. Aku hanya bisa mengurut dada mendengar penuturannya. Iya, salah satu penyebab dia membenciku adalah karena aku memiliki banyak anak. Kehadiran anak-anakku seperti masalah besar baginya. Padahal tidak pernah sekalipun aku merepotkannya dalam membesarkan anak-anakku. "Permisi Kak, aku mau pulang," kataku tanpa menatapnya. Pandanganku luruskan ke depan. "Kamu boleh pulang tapi tinggalkan beras itu di sini." Jari telunjuknya diarahkan pada karung beras yang kucunjung di atas kepala. Aku tetap melanjutkan langkah menuju rumah tanpa menghiraukan perkataannya. Dia berusaha mensejajarkan langkahnya denganku. "Sini berikan." Dia menarik paksa karung yang kucunjung sehingga membuatku kehilangan keseimbangan. "Apa-apaan sih Kak? Kenapa kakak cari masalah terus sama aku?" Aku meluapkan kekesalan padanya. Sudut mataku tiba-tiba memanas, namun ku tahan agar tangis tak pecah. Dari kecil aku selalu mengalah padanya, tapi tetap saja dia tak menyukaiku. Dia akan sangat marah kalau ibu membelikan sesuatu yang baru untukku. Dia maunya aku mengoleksi bekasnya. Aku seperti tempat penampungan sampah baginya. Barang-barang yang sudah tidak diinginkannya atau sudah rusak dia berikan padaku. "Sudah ku bilang kamu boleh pulang tapi tidak dengan berasnya." Dia menarik paksa karung itu dari tanganku. Aku pun berusaha mempertahankannya sehingga terjadilah aksi tarik-menarik. Untunglah jalanan sedang sepi. Kalau tidak kami pasti menjadi tontonan banyak orang. Tenagaku kalah kuat darinya, sehingga dia berhasil merampas karung berasnya dariku. Tangannya bergerak cepat menumpahkan semua beras ke tanah, lalu menginjak-injaknya. Sekilas dia tampak seperti orang yang kesetanan. "Makan tuh beras sekalian pasir-pasirnya." Dia tertawa girang setelah puas mengerjaiku. "Kamu kejam. Perangaimu taubah iblis. Semoga suatu saat kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Kamu akan merasakan kelaparan yang lebih dariku dan anak-anakku rasakan." "Yang ditakdirkan kelaparan itu kamu, bukan aku," jawabnya sembari berlalu pergi. Astagfirullahaladzim. Jantungku berdetak lebih cepat menahan amarah yang memuncak. Sepeninggalnya aku masukkan kembali beras yang sudah bercampur dengan pasir ke dalam karung, lalu membawanya pulang. "Kenapa Dek?" tanya suamiku ketika sampai di rumah. "Tadi jatuh di jalan Bang. Berasnya juga tumpah, jadi kotor," jawabku berbohong. "Tapi kamu gak apa-apa kan? Apa ada yang sakit?" "Aku gak apa-apa Bang. Cuma berasnya aja yang udah bercampur dengan pasir." "Syukurlah. Nanti aku bantu bersihkan berasnya biar bisa dimasak. Biarlah rasa sakit ini kusimpan sendiri.
Aku tidak ingin suamiku menyimpan dendam pada kakakku. Singkat cerita, sudut pandang Risma. Ponselku yang terletak di atas meja rias berbunyi nyaring. Aku segera meraihnya lalu menggeser tombol hijau setelah memastikan siapa yang menelpon. Halo, Assalamualaikum. Sapaku ketika panggilan sudah terhubung. Waalaikumsalam, jawab ayah dari anakku. Papa ya mah? Tanya si bungsu. Iya, jawabku sambil menganggukkan kepala. Kok tumben nelpon pagi-pagi bang? Tak biasanya Bang Amar menelpon pagi-pagi begini. Kami memang selalu berkomunikasi melalui telepon bahkan hampir setiap hari. Karena biasanya itu kami lakukan di malam hari karena siang harinya ia bekerja. Gimana keadaan ibu dek? Abang gak fokus kerja karena kepikiran terus? Katanya mengungkapkan keresahan hati. Ya begitulah bang, masih kayak semalam. Dibantu doa ya dek, jangan tinggalkan ibu sendiri. Kalau sudah seperti itu kamu harus berada di samping ibu. Bimbing ibu mengucapkan kalimat Allah, ujarnya mengingatkanku. Iya bang, semua keluarga juga udah kumpul di sini. Ada Paman Marwan sama Biros juga yang menjaga ibu. Alhamdulillah, kamu tidak sendiri. Titip salam sama mereka semua ya dek. Iya bang, mohon dimaafkan semua kesalahan ibu ya bang. Hening, tak terdengar sautan dari seberang sana. Apakah Bang Amar tidak bersedia memaafkan ibu? Mengingat terlalu banyak luka yang telah ibu toreskan di hatinya. Salah satu penyebab Bang Amar pergi ke negeri jiran pun karena ibu. Karena tak tahan dengan sikap ibu yang semena-mena dan selalu merendahkannya. Suamiku bukanlah orang berpunya, bukan pula orang berpendidikan tinggi. Tapi alhamdulillah kebutuhan rumah tangga kami selalu terpenuhi. Karena dia sangat rajin bekerja dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Terakhir ibu meminta kami menggarap sawahnya, tentunya dengan sistem bagi hasil. Tanpa berpikir panjang Bang Amar langsung mengiyakannya. Prinsipnya rizki tak boleh ditolak. Sawah yang ibu tawarkan cukup luas. Kami menghabiskan 3 kaleng padi untuk benihnya saja. Banyak modal yang sudah kami keluarkan, seperti upah bajak, upah buruh yang kami mintai tolong untuk menggarap, pupuk, belum lagi tenaga yang terkuras. Tapi sayangnya sebiji padi pun tak kami dapatkan dari hasil panen karena ibu kembali berulah. Pagi itu setelah anak-anak berangkat ke sekolah, kami bersiap-siap pergi ke sawah untuk memanen padi. Tapi urung karena Bang Sony tiba-tiba datang ke rumah dan mengamuk. Kami yang tidak tahu duduk perkaranya sontak bingung dengan kelakuan anak kesayangan ibu yang berhasil membuat rumah kami seperti kapal pecah. Kejadian itu juga menjadi tontonan bagi tetangga. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini bang? Kenapa datang langsung marah-marah gak jelas? Teriak Bang Amar. Aku yang sukanya bisa menangis di pelukan suamiku, melihat banyaknya barang-barangku yang pecah termasuk kaca jendela. Kamu masih tanya kenapa? Gak sadar kalian sudah berbuat zalim sama ibu? Tuduhnya berapi-api. Zalim apa? Kami tidak melakukan apa-apa sama ibu, jawab Bang Amar. Kalau kalian tidak melakukan apa-apa, ibu tidak mungkin datang ke rumahku sambil nangis-nangis. Kalian telah zalim kepada ibu karena tidak memberikan hasil panen padi bagiannya. Padahal jelas-jelas sawah yang kalian tanam itu milik ibu. Sudah seharusnya ibu mendapatkan bagian yang lebih banyak dari kalian. Argumen seorang ASN itu tentunya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana bisa ibu mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan aturan yang ada di tempat kami tinggal,
Pemilik sawah hanya mendapatkan satu bagian sedangkan yang menggarap mendapat dua bagian. Karena mengelola sawah membutuhkan modal yang tidak sedikit. Astagfirullahaladzim bang, panen aja belum. Gimana kami mau ngasih bagian ibu? Nanti kalau sudah panen pasti kami antar bagian ibu, ujar Bang Amar dengan intonasi suara yang lembut. Ah, tidak perlu. Ibu sudah terlanjur sakit hati sama kalian. Mulai sekarang tidak ada lagi kerjasama yang menguntungkan kalian dan merugikan ibu. Karena aku akan mengambil alih semuanya. Aku akan memperjuangkan hak ibu. Maksud abang apa? Kapan kami merugikan ibu? Tuduhnya yang tak ada bukti sontak membuatku tersulut emosi. Itulah kamu Risma. Dari kecil kamu sudah durhaka. Tidak pernah sadar dengan kesalahan yang kamu perbuat pada ibu. Ibu sampai tidak berhenti menangis karena ulahmu. Ngomongnya jangan berbelit-belit bang. Jangan melebar kemana-mana. Kapan aku membuat ibu menangis? Abang jangan mengarang cerita. Mulai sekarang aku akan melindungi ibu dari manusia tamak seperti kalian. Aku akan mengambil alih semuanya. Bang Sony meninggalkan rumahku setelah membuat kerusuhan. Hari itu kami batalkan ke sawah dan lebih memilih beres-beres rumah. Ketika pulang sekolah, anak-anak akan kaget melihat kondisi rumah kalau tidak segera dibereskan. Sore harinya aku kembali dibuat jantungan oleh berita yang dibawa oleh seorang tetangga. Sawah kami sudah dipanen oleh Bang Sony dan ibu. Aku tak mau langsung percaya kalau belum melihat langsung. Segera aku ajak Bang Amar untuk melihat langsung ke sawah. Sesampainya di sana kakiku langsung terasa lemas melihat kenyataan yang ada. Sudahlah dek, ikhlaskan aja. Mungkin belum rezeki kita, kata Bang Amar menenangkanku. Aku akan datang ke rumah ibu dan mengambil bagian kita bang, jawabku belum mau berputus asa memperjuangkan hak. Malam itu juga aku mendatangi rumah ibu. Sambutannya sungguh tidak bersahabat. Bukan hak yang aku dapatkan tapi hinaan yang melukai hati. Singkat cerita, Bang, panggilku memastikan panggilan masih tersambung atau tidak. Iya, gimana tadi dek? Mohon dimaafkan semua kesalahan ibu ya bang. Kuulang kembali meminta maaf untuk ibu pada suamiku. Mungkin tadi dia tidak mendengar dengan jelas. Oh iya dek, sama-sama dimaafkan. Kamu juga begitu. Ikhlaskan semuanya ya dek. Balasan dari sana sungguh terdengar menyejukkan. Imamku itu memang tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Setelah sambungan telepon berakhir, aku kembali bergabung dengan yang lain. Semua orang yang ada dalam ruangan ini larut dalam pikiran masing-masing. Hening, hanya suara nafas ibu yang berat saja yang tertangkap oleh indera. Apa tidak sebaiknya kita panggil Ustadz Rahman? Usulku pada paman dan bibi. Iya, sebaiknya begitu, balas paman Marwan yang disetujui oleh Biros. Singkat cerita, sekitar 30 menit kemudian Daniel cucu Biros datang bersama Ustadz Rohman. Kami langsung menyambut kedatangannya lalu beliau duduk di sebelah paman Marwan. Paman Marwan menceritakan keadaan ibu yang sudah 2 hari seperti ini. Kami yang meskipun sudah lapuk dimakan usia namun fakir ilmu, bingung harus melakukan apa. Pak Ustadz tampak menyimak dengan seksama setiap bait dari cerita paman Marwan. Dia sesekali tanpa mengangguk pelan pertanda memahami maksud kami. Apa semasa sehat beliau pernah berselisih paham dengan seseorang? Mungkin beliau menunggu maaf dari orang tersebut. Ketahuilah, dosa sesama manusia hanya akan diampuni dengan meminta maaf. Dan orang yang bersangkutan rela memaafkan. Jika keadaan beliau sudah seperti ini,
tidak mungkin untuk meminta maaf. Maka pihak keluarga lah yang harus melakukannya. Sorot mataku menatap satu persatu orang yang ada di dalam ruangan ini. Mereka memiliki ekspresi yang berbeda, yang aku sendiri tak bisa mengartikannya. Setahu saya, ibu saya tidak memiliki masalah dengan orang lain, Pak Ustadz. Tapi tenggorokanku serasa tercekat sehingga sulit untuk melafalkan kata selanjutnya. Tapi apa, Bu Risma? Tanya Pak Ustadz. Sehingga mengalirlah ceritaku tentang ibu semasa sehatnya. Bagaimana dia memperlakukan keluarga terdekatnya dan bagaimana dia bersikap dengan orang lain. Aku berani mengatakan ibu tidak memiliki masalah besar dengan orang lain. Karena ibuku suka dipuji dan dipandang baik oleh orang lain. Dia selalu bersikap baik dengan orang lain. Tapi lain cerita dengan keluarga terdekatnya. Sudahkah anggota keluarga mengikhlaskan kepergian beliau? Pak Ustadz kembali mengajukan pertanyaan kepada kami setelah mendengar ceritaku yang cukup panjang dan dramatis. Saya sudah ikhlas, Pak Ustadz. Hanya saja saya tidak tega melihat ibu saya terlalu lama menanggung sakit, jawabku. Lalu, sudahkah semua anggota keluarga memaafkan semua kesalahan beliau semasa sehat? Hening. Tidak ada satupun yang menyahut termasuk aku. Kami semua larut dalam pikiran masing-masing. Sebesar itukah luka yang ibu toreskan di hati kami, sehingga satu kata maaf sangat sulit diucapkan untuknya. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Tapi perlu kita ingat, Allah itu Maha Pemaaf. Allah yang memiliki alam semesta dan seisinya saja Maha Pemaaf. Bagaimana dengan kita yang tak luput dari dosa? Apa kita tega membiarkan anggota keluarga kita yang sangat kita sayangi menanggung kesakitan yang lebih lama hanya karena menunggu maaf dari kita? Menyimpan dendam itu tidak akan membuatmu tenang. Cobalah melapangkan hati untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, agar jiwa kita menjadi tenang. Nasihat Pak Ustadz yang panjang lebar sepertinya mengusik hati masing-masing kami. Paman Marwan tanpa mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Sedangkan Biros dan Dita sudah banjir dengan air mata. Saya sudah memaafkan dan mengikhlaskan semua kesalahan ibu saya, Pak Ustadz. Saya berharap beliau bisa pergi dengan tenang, sahutku. Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang lain? Pak Ustadz kembali bertanya. Saya sama seperti Risma, Pak Ustadz, jawab Paman Marwan. Biros terlihat mendekat ke arah ibu lalu membisikkan sebaik kalimat di telinganya. Kak, aku sudah memaafkanmu. Pergilah dengan tenang, ucapnya lirih namun masih tertangkap oleh indera pendengaranku karena jarak kami yang dekat. Bagaimana dengan Dita? Tanyaku pada si sulung. Dia adalah satu-satunya orang yang belum bersuara. Nak Dita, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa manusia pasti akan mendapat ampunan dari Allah jika dia bertaubat. Lalu bagaimana dengan kita sebagai hambanya? Tidakkah kita memiliki sifat mulia itu? Tegakah Nak Dita melihat neneknya tersiksa seperti ini lebih lama? Tidak, Pak Ustadz. Lalu apa yang harus Nadita lakukan? Dita mau memaafkan nenek, ucap si sulung sambil terisak. Netranya tak berhenti mengucurkan buliran-buliran bening. Dita yakin, Nak. Coba ucapkan sekali lagi. Mama mau dengar Dita ngomong yang jelas.
pintaku sembari mengusap wajahnya yang basah dengan kedua tanganku. Iya mah, Dita sudah memaafkan nenek. Semoga nenek bisa pergi dengan tenang, ucapnya kembali tanpa keraguan. Alhamdulillah, terima kasih banyak sayang, ucapku. Kurai si sulung dalam pelukan yang kemudian disusul juga oleh si bungsu. Kami bertiga saling berpelukan memberikan kehangatan kepada masing-masing. Setelah selesai bermaaf-maafan, Pak Ustadz menuntunku mengucap kalimat Allah di telinga ibu. Aku dapat melihat bibir ibu bergetar seolah mengikuti apa yang kubisikkan di telinganya. Aku kembali menangis melihat ibu. Tidak ada perubahan dari dirinya meski kami telah memberikan maaf untuknya. Aku sering melihat di sinetron-sinetron, setelah dituntun mengucapkan kalimat terakhir, maka akan terputuslah dunianya. Tapi tidak dengan ibuku. Ya Allah, beri kemudahan kepada ibuku untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Bukan aku ingin ibu segera pergi karena membencinya, tapi aku tak tega melihatnya tersiksa lebih lama, pintaku pada sang Halik. Sabar Bu Risma, mari kita bantu dengan membacakan surat Yasin, kata Pak Ustadz. Kami pun membacakan surat Yasin dipimpin oleh Pak Ustadz. Aku tidak bisa fokus karena pandanganku tertuju pada ibu. Lantunan ayat Al-Quran terdengar nyaring karena dilafalkan oleh banyak orang. Ibu! Aku berteriak di antara mereka yang masih melantunkan surat Yasin. Kuperhatikan ibu dengan seksama. Buliran bening mengalir dari netranya yang sedikit terbuka. Tapi nafas beratnya tak lagi ada. Ibu benar-benar sudah pergi. Shadaqallahul azim. Ku peluk erat tubuh ibu yang sudah terbujur kaku. Beginikah rasanya kehilangan ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap dari masing-masing orang yang ada di ruangan ini. Piros beringsut mendekat, lalu mengusap wajah ibu sehingga mata dan mulutnya yang tadi sedikit terbuka tertutup sempurna. Beliau juga melipatkan kedua tangannya di perut, seperti orang yang sedang menunaikan sholat. Aku hanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh Piros, karena ini adalah pertama kali bagiku menemani orang yang sakratul maut sampai menghembuskan nafas terakhir. Berita kematian ibu begitu cepat menyebar. Para tetangga mulai berdatangan untuk membantu mengurus jenazah ibu. Bang Sony pun sudah diberitahu oleh Daniel, tapi sampai sekarang belum nampak batang hidungnya. Aku tak lagi mengharapkan kehadirannya. Toh selama sakit aku juga mengurus ibu sendiri tanpa bantuan darinya. Sekarang aku tidak sendiri. Keluarga dan tetangga berdatangan untuk membantu. Ada atau tidak adanya Bang Sony tidak ada pengaruhnya bagiku, karena dia bukanlah saudara yang saling menggenggam tangan di saat kesulitan. Turut berduka cita ya Riz. Semoga ibumu husnul khotimah, ujar salah satu pelayat. Terima kasih Bu. Mohon dimaafkan ya kesalahan ibu semasa hidup, jawabku. Jenazah ibu sudah dimandikan dan dikafani. Sekarang bersiap untuk disolatkan di masjid dekat rumah. Para pelayat bergantian menyalamiku dan mengucapkan duka citanya. Riz, di luar udah rame. Jenazah ibumu mau segera disolatkan atau mau menunggu Sony datang? Tanya Paman Marwan. Bagaimana baiknya Paman? Aku kembali bertanya meminta pendapat. Walaupun sebenarnya dalam hati ingin tak menunggu Bang Sony, tapi bagaimanapun yang meninggal adalah ibunya juga. Mungkin ada baiknya kita tunggu sebentar lagi. Sebagai anak laki-laki, Sony harus ikut serta menyolatkan jenazah ibunya. Aku mengangguk, menerima saran yang Paman Marwan berikan. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.